Selamat pagi Indonesia, selamat pagi semuanya. Apa kabar? Senang sekali saya Mary Riana dapat kembali menyapa Anda live dari BNPB dan bisa disiarkan juga di TV nasional dan juga di berbagai sosial media. Sebelum saya membagikan pesan-pesan saya hari ini, seperti biasa saya ingin membagikan semangat dulu. Jadi kalau saya tanya Indonesia, apa kabar? Saya ingin Anda semua kepalkan tangan ke udara dan teriak pasti bisa. Oke, jadi kalau saya teriak Indonesia, jawabannya pasti bisa. Indonesia pasti bisa. Oke, walaupun saya tidak bisa mendengarkan jawaban Anda secara langsung, tapi saya percaya energi itu bisa ditularkan. Ya, kenapa? Karena Indonesia kita semua pasti bisa. Kita pasti bisa melawan COVID-19, kita pasti bisa mengakhiri pandemi ini dengan kemenangan. Nah, kalau tadi saya bertanya apa kabar, mungkin hari ini saya ingin bertanya, seriously, how are you? Apa kabar? Sudah hampir 3 bulan dari sejak pertama kali COVID-19 ada di Indonesia, dan mungkin sudah 1 bulan dari sejak saya pertama kali menyapa Anda live dari BNPB. Dan saya merasa sangat bersyukur, kenapa? Karena kalau kita bisa melihat perkembangan beberapa belakangan ini ada begitu banyak kemajuan, banyak keadaan yang jauh lebih membaik daripada sebelumnya. Kalau sebelumnya mungkin kita penuh ketegangan, kita panik, kita khawatir, ada begitu banyak pasien-pasien, ada begitu banyak hal-hal yang tidak bisa ditangani. Tapi dengan adanya kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah, dengan kedisiplinan kita untuk tetap berada di rumah, menjaga social distancing, ya, dan kebijakan-kebijakan lainnya yang kita taati, makanya sampai hari ini kita melihat ada kemajuan dan ada kebaikan. Keadaan sudah membaik dan itu satu hal yang sangat syukuri. Tapi di sisi lain bukan hanya saya syukuri, tapi terus terang saya juga cukup merasa sedikit khawatir. Kenapa? Karena keadaan yang membaik ini justru bagi beberapa orang menjadi sebuah kelengahan. Dalam arti dalam mungkin sekitar 1 minggu terakhir saya bisa melihat yang tadinya ketika pertama kali PSBB diberlakukan, jalan raya menjadi lebih sepi. Tapi dari rumah saya bisa melihat 1 minggu terakhir mulai begitu banyak kendaraan. Jalan raya mulai padat kembali. Bahkan di beberapa tempat mulai terjadi kemacetan. Contohnya, dalam perjalanan saya menuju ke sini saja, ya, di beberapa titik sudah terjadi kemacetan. Ada beberapa tempat umum juga menjadi ramai, ya, dan ada beberapa orang yang mungkin menganggap ini menjadi sesuatu yang sudah biasa, menjadi lengah. Oke, hati-hati. Saya bilang kepada Anda semua, situasi kita memang membaik, tapi situasi kita belum baik sepenuhnya. Membaik bukan berarti baik sepenuhnya. Jangan lengah, jangan kasih kendor, dan jangan anggap ini sesuatu yang sepele. Semua ini bisa membaik karena kita disiplin. Tapi kalau kita tidak disiplin terus-menerus, semua ini tidak akan menjadi baik. Ada saatnya kita harus bisa namanya menunda kesenangan, delay gratification. Menunda kesenangan sesaat untuk kemenangan yang sesungguhnya nanti. Saya ingin kasih satu cerita. Saya yakin Anda semua pasti pernah mendengar cerita ini. Ceritanya sederhana. Anda pasti pernah mendengar cerita kelinci dan kura-kura. Betul? Betul, semua pasti tahu. Bagaimana seekor kelinci yang sedang bertanding dengan kura-kura, dan karena kelinci ini bisa berlari dengan cepat, dan karena kelinci ini sudah bisa melihat garis finish yang di depan mata, akhirnya kelinci ini lengah. Dia menganggap remeh. Dia berpikir, pasti saya akan menang. Tuh garis finishnya udah kelihatan kok. Dia menganggap remeh, akhirnya dia istirahat, akhirnya dia lengah, dan tebak apa yang terjadi? Akhirnya justru karena kelengahan itulah dia akhirnya kalah. Dan ketika kita mendengar cerita kelinci dan kura-kura, kita selalu menertawakan si kelinci. Kelinci payah, kelinci bodoh, tidak berpikir panjang. Kita menertawakan kelinci itu. Tapi jangan sampai kita menjadi kelinci itu yang sudah melihat garis finish sebentar lagi, tapi justru malah lengah, justru malah kendor. Jangan kasih kendor, harus tetap disiplin. Oke, jangan kasih kendor. Justru disinilah waktunya kita untuk meningkatkan disiplin kita.
don't go back to normal, karena nggak pernah ada yang namanya back to normal. This is the new normal. Kita harus tetap berada di rumah, kita harus tetap bisa memakai masker ya ketika dibutuhkan, ketika kita keluar rumah. Kita harus tetap memberlakukan social distancing, tidak mudik ketika lebaran, dan kebijakan pemerintah harus tetap ditaati. Dan ini bukan hanya tanggung jawab beberapa orang saja, ini tanggung jawab kita semua. Di aplikasi Mary Riana tersedia lengkap video-video YouTube terbaru saya, artikel yang up to date, quotes inspirasi, koleksi merchandise, workshop dan seminar yang bisa kamu dapatkan free dan download sekarang juga gratis. Laksana bumi tanpa hujan, hidup tanpa tujuan, kering dan mati tanpa hijaunya tumbuhan. Demikian kalau mimpi tak kunjung terjadi.